Dalam sepak bola, segala hal bisa terjadi. Dan mungkin banyak sesuatu yang terkadang berjalan di luar rencana. Seperti salah satunya yang dialami timnas Portugal. Yap, siapa sangka kalau mereka bakal kehilangan Cristiano Ronaldo di laga sepenting final Euro. Jelas, kejadian itu dirasa akan menjadi sebuah tragedi seandainya Portugal gagal juara. Selain itu, mungkin aja nama Dimitri Payet juga akan menjadi sasaran kebencian rakyat Portugal atau fans dari CR7 di seluruh dunia. Nah, baru-baru ini, Payet kembali menceritakan soal kejadian di final Euro 2016, di mana ia mengaku begitu ketakutan usai mencederai Ronaldo. Bahkan setelah final usai, ia masih lebih memikirkan soal keadaan Ronaldo ketimbang kekalahan Prancis. Final Euro 2016 mungkin menjadi hari yang gak akan pernah dilupakan oleh Dimitri Payet. Ya, ia dan timnas Prancis yang tampil gemilang di turnamen itu pada akhirnya harus menerima keadaan kalau harus kalah oleh Portugal di kandang sendiri. Gol Eder di masa injury time benar-benar meluluh lantakan hati semua rakyat Prancis. Sebab cukup dengan 1 gol itu, Portugal yang sama sekali gak diunggulkan pada akhirnya mampu keluar sebagai juara. Ya, selain kekalahan itu, dilansir dari The Independent, Payet juga menceritakan gimana perasaannya ketika ia membuat Ronaldo cedera. Tentu semua ingat gimana bengisnya terjangan yang dilakukan pemain yang kini main buat Vasco da Gama itu kepada CR7. Hal yang pada akhirnya membuat Ronaldo tumbang dan harus ditarik keluar setelah sebelumnya mencoba buat tetap memaksa main. Nah, rupanya Payet sendiri mengaku kalau sesaat setelah kejadian itu, ia merasakan sensasi yang aneh pada dirinya. Terutama saat melihat Ronaldo menangis dan ditanduk keluar lapangan. Ya, Payet mengaku kalau tubuhnya benar-benar gemetar dan ia sudah gak bisa fokus ke pertandingan. Ronaldo. Tired him very strongly. Ronaldo's writhing. I don't think it was particularly nasty. I think it's just caught knee to knee, yeah. Can be sure of that. See the right knee. Just what the extent of the injury was. Payet up to Griezmann. Instinctive header. Knew where the goal was. Awkward landing for Ronaldo after he won the header. Griezmann. It's good Ronaldo. Lebih lanjut, Payet sendiri kembali menegaskan kalau ia sama sekali nggak bermaksud mencederai Ronaldo. Kejadian itu berlangsung begitu saja. Emang sih ketika itu satu tim benar-benar mewaspadai CR7, akan tetapi tidak ada indikasi apapun apalagi untuk membuat Ronaldo cedera. Saya menghampiri Ronaldo untuk melepaskan tackle. Saya mendapatkan bola, tetapi jika menyakitinya itu tidak sengaja. Bukan sifat saya untuk menjadi pemain kasar di lapangan. Tidak ada yang perlu diragukan tentang hal itu. Saya juga sudah meminta maaf kepadanya sesaat setelah itu, ucap Payet. Yap, pasca kejadian itu, Payet mengaku benar-benar takut, sebab teror selalu berdatangan kepadanya. Wajar sih, mengingat gimana reputasi Ronaldo yang sangat besar. Bahkan ibu Ronaldo yakni Dolores, sebagaimana dilansir dari Retro, juga mengecam keras tindakan Payet. Saya tidak bisa melihat anak saya dalam suasana hati ini. Permainan ini dimaksudkan untuk menendang bola, tidak menyakiti lawan, ucap Dolores. Nah, di satu sisi, Payet sendiri juga merasa takjub dengan totalitas Ronaldo ketika itu. Yap, ia yang ketika itu udah diganti, melihat Ronaldo yang begitu menggebu-gebu di pinggir lapangan, padahal menurut kabar yang beredar harusnya Ronaldo nggak bisa jalan akibat cederanya itu. Namun dengan terpincang-pincang, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk negaranya. Cristiano Ronaldo adalah contoh luar biasa. Dia mencoba untuk tetap berada di lapangan, meski seharusnya ia tak bisa berjalan. Tapi dia melakukannya demi Portugal. Dia sangat hebat, dan terus berusaha membantu semua rekan-rekannya, apapun caranya. Itu merupakan definisi dari kerja sama tim, tegas pemain 36 tahun itu. Yap, bisa dibilang Payet begitu menyesal atas semua yang terjadi di Euro 2016. Selain mencederai Ronaldo,
Ia juga menyesal Prancis kalah. Padahal ketika itu, tim Ayam Jantan sangat on fire dan menjadi favorit. Selain itu, Payet sendiri juga dalam performa terbaiknya. Sebab di musim itu, ia tampil gemilang bersama West Ham dengan mencetak 12 gol dan 15 assist dari 38 pertandingan di semua ajang. Dan bisa aja, peluang untuk membela tim besar semakin terbuka. Namun apa daya, semua yang terjadi biarlah terjadi. Toh setelah itu Payet memutuskan pulang ke Marseille dengan alasan pribadi. Dan sekarang ia tengah menikmati masa akhir karirnya bersama Vasco da Gama di Liga Brazil. Yap, berkaca dari itu semua, jelas yang namanya cedera bisa terjadi kapan aja dan menimpa siapa saja. Perihal Payet sengaja atau tidak, tentu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang terpenting, ia sadar jika ia salah. Dan toh, semua itu terbayar lunas dengan keberhasilan Portugal jadi juara. Emang sih semua sepakat kalau skuad Portugal ketika itu beneran digendong oleh Ronaldo, Nani, dan Pepe. Bahkan sepanjang turnamen, Selecao das Coenas gak pernah menang di waktu normal. Lolos dari grup pun dengan status peringkat 3 terbaik. Akan tetapi yang patut diacungi jempol, jelas kekompakan tim ini benar-benar solid. Terutama di final, di mana mereka beneran ingin menang demi rakyat Portugal dan tentunya sang kapten Cristiano Ronaldo. Semua ingin membalas air mata kesedihan Ronaldo dengan air mata kebahagiaan. Dan sebagaimana sejarah mencatat, Portugal berhasil meraih gelar juara pertama sepanjang sejarah.